Kebetulan saya belum mandi. Oke, selamat malam teman-teman. Om. Jadi ini saya tinggal mandi dulu ya. Siap. Ya. Selamat malam teman-teman. Selamat datang buat yang baru join ya. Saya Jonathan, Om Botak. Teman-teman, saya lihat tadi dari hasil polling, saya relaunch pollingnya ya. Yang mau isi masih boleh nih. Nih ya, ini ada polling ya. Aduh, relaunch polling. Tapi tadi ada yang belum isi ya, nggak apa-apa boleh diisi lagi. Tapi di sana tadi saya baca dari polling itu banyak yang belum pencet telur di Baleo ya. Lalu untuk yang punya toko di Tokopedia masih banyak yang belum punya toko di Tokopedia. Tadi dari 14 orang yang isi ya. Ini yang udah isi mau isi lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kesulitan jualannya banyak yang bingung sama jualannya nggak laku. Nah, jadi malam ini coba kita mau bahas ya gimana caranya kita bisa pecah telur di Baleo Mall. Ya maksudnya pecah telur di Baleo Mall, kalian jualan tempat lain terus ngorder di Baleo sebagai platform kita ya. Dan juga yang belum punya toko di Tokopedia, semoga setelah sesi malam ini kita bisa coba buka toko di Tokopedia ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang nyamannya di Lazada, di Shopee, di Tokopedia, nggak apa-apa. Ya, boleh dicoba semuanya ya. Saya sendiri itu jualan di semua tempat termasuk di Bukalapak, di Blibli, di JD, di Akulaku bahkan ya, di mana lagi tuh. Banyak ya, sampai di tempat-tempat yang marketplace yang aneh pun kita coba. Ya, jadi teman-teman yang namanya tempat jualan itu sebenarnya bebas di mana. Bahkan ini nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman jualan di Facebook ya. Teman-teman jualan di Instagram ya. Teman-teman jualan di grup-grup WhatsApp, teman-teman jualan di Facebook Marketplace, ya, teman-teman jualan bahkan offline, ya, tapi ngambil barangnya dari sini, ya. Jadi namanya ilmu jualan itu luas, jangan cuma terpaku, aduh, ya, saya udah pasang di Lazada, ya, udah di Tokopedia, kok nggak laku-laku, ya, sedangkan yang teman-teman lain itu bilang sehari dapat ratusan juta misalnya, ya, setiap orang tuh prosesnya beda-beda, ya, dan saya yakin di sini kita ini bantu dari pengalaman saya. Nah, malam ini kita coba bahas gimana caranya kita coba tarik dari barang-barang yang di Baleo, ya, khususnya kalau saya kan tokonya kita jual jas hujan sama payung, untuk bisa kita pasang di Tokopedia. Nah, ya gitu ya. Nah, ya. Oh, udah ada satu orang yang pecat lo, weh, mantap ya. Yang belum punya di ini, ya. Jadi saya coba share screen dulu ya, guys. Oke. Ini adalah di Baleo ya. Di Baleo kalau kita cari jas hujan, ya, nanti ini adalah munculnya seperti ini, ya. Mayoritas yang jual jas hujan sekarang itu tokonya Pemutak. Oke, nih ya. Jadi tadi saya klik El Mundo jas hujan jaket celana ceria 935 jas hujan setelan karet ya. Informasi penjualnya Membotak. Nah, ya. Teman-teman jangan lupa ini klik hubungkan tokonya ya supaya teman-teman bisa terhubung sama tokonya Om Botak ya. Di sini Om Botak nih dan nanti kalau kita ada update, ada produk baru, kalian bisa update di sini ya. Saya akan mengajarkan gimana caranya kita itu bisa upload secara manual ya, upload secara manual di Tokopedia. Jadi nggak scraping, oke? Ya, dengan menggunakan ini dari Baleo, oke? Ya, ini adalah toko kita ya. Misalnya teman-teman ada toko ya seperti ini ya. Yang belum punya tokonya buat dulu, boleh di HP, boleh di desktop. Tapi kalau mau nge-scrap dari sini paling bagus kalau mau manual dari laptop ya. Tapi kalau belum di screenshot gambarnya juga bisa ya. Jadi kita di sini daftar produk ya. Kita tambah produk. Nah, pertama yang harus diupload adalah ini adalah gambar produk ya. Nah, gambar produknya dari mana? Gambar produknya dari Baleo Mall di sini ya. Tadi kita udah lihat ini dari tokonya Om Botak, ada jas hujan ini ya. Kita klik kanan, kita save image-nya ya. Ini namanya jas hujan di dokumen, di download aja ya. Namanya jas hujan ceria
935 ya, 1 ya. Jadi di save berdasarkan nama barangnya supaya kita gampang carinya ya. Lalu kita scroll, klik kanan, kita copy lagi, ini namanya jas hujan Ria 9352. Kalau mau gampang kalian kopas saja ya biar cepet ya. Ini nomor 3, oke, ya. Semua gambar kita masukin, oke, ya. Nomor 4. Oke, tapi ini sama ya. Dari tokonya ini nomor 3 sama 4 sama, jadi nggak perlu. Oke, jadi udah cukup ya. Sekarang kita ada 4 gambar, oke, ya. 4 gambar, kita bisa masukkan di sini. Ya, ini dipilih semua, dimasukin. Nah, ini foto utamanya untuk toko Om Botak kan pakai yang ini ya, pakai yang jas hujan rame-rame ya. Kalian jangan pakai yang rame-rame juga ya, karena nanti kalau bisa gambarnya itu beda sama tokonya. Kalau mau cara paling gampang, itu bisa dipakai foto nomor 2, foto nomor 3, foto nomor 4, foto nomor 5 kalau ada ya. Tapi kalau kalian memang bisa menggunakan Canva, bisa diedit di Photoshop, ya itu lebih baik lagi. Atau diedit pakai aplikasi di HP, ya dikasih bingkai, dikasih apa. Tapi saat ini kita mau cara yang cepat, ya, tapi kelihatannya harus berbeda, ya. Jadi yang saya pilih gambar utamanya itu misalnya yang pink. Ini kita bisa geser-geser ya untuk mengganti urutannya, ya. Jadi saya pilih yang pink. Jadi sekarang sudah berbeda sama toko saya yang asli, ya. Ini kan toko Botak yang asli beda ya. Beda. Lalu untuk nama produknya, ini bisa kita kopas ya. Copy, paste. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi, kalau dikopas, ini juga nggak bagus. Karena kalau dikopas, nanti bisa kelihatan toko asalnya yang mana. Karena judulnya nanti sama persis ya. Bagusnya seperti apa? Nah, untuk judul sendiri, kan kemarin kita sudah bahas, ya. Kemarin itu kita sudah bahas bagaimana caranya kita membuat judul produk, ya. Nah, untuk judul produk sendiri, kita bisa cari, ya. Misalnya, kita cari di Google Trend di sini. Kita cari di Google Trend, ya. Kita cari jas hujan. Jas hujan. Terus kita lihat di Indonesia. Kamu ganti Indonesia. Ganti dong Indonesia. Nah, Indonesia sip. Ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau untuk jas hujan, ini kan data selama 1 tahun ya. Dilihat nih ya. Oktober sampai Oktober. Oktober 2019 sampai Oktober 2020. Kita bisa lihat bahwa tren jas hujan itu cukup stabil ya, tapi ada kenaikan di bulan Januari. Nah, sekarang bulan apa teman-teman? Oktober ya. Kalau lagi musim panas dia cenderung turun. Ya, cenderung turun. Lalu udah mulai naik lagi. Mudah-mudahan kalau sama seperti tahun lalu, ini nanti November naik sampai Januari naik. Ya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk berjualan jas hujan ya. Di sini kan dari Sony kemarin itu kan udah menjelaskan ya di mana aja jas hujan ini dicari ya. Jadi yang dicari itu di Jawa Barat, di Jabodetabek, di Yogyakarta, di Tangerang, Banten ya, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, sama di Riau ya. Jadi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi jas hujan ini cukup rata di Pulau Jawa. Kecuali ini di Riau nih ya. Di Riau ini di Batam dan sekitarnya. Ya, bahkan sampai ke ini ke Sulawesi, Aceh dan lain-lain ya. Tapi ini barang-barang yang dicari di kota besar. Jadi udah pasti rame. Ya. Kita lihat di sini jas hujan ternyata ya
Kenapa ada tulisan monyet? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita tambahin kata monyet, misalnya ya, monyet pakai jas hujan, monyet pakai jas hujan hijau, monyet pakai jas hujan. Jas hujan, monyet, El Mondo, jas hujan. Nah, ada kata El Mondo ya. Ini ada monyet-monyetnya, kayak ini lagi viral nih. Ya, biasanya kita bisa search ya, monyet memakai jas hujan. Tapi ini jangan dipakai ya, soalnya ini berarti hasil search yang kurang relevan ya. Kita coba lihat dari sini ya. El Mondo jas hujan, toko jas hujan, Indomaret, jas hujan Indomaret ya. Jadi tadi kita udah ketemu katanya beberapa ya. Ini hasil kopas saya tadi ya. Tapi kita mau buat satu judul baru yang beda dengan judul dari awal-awalnya ya. Ini kan judul asli nih. Judul asli seperti ini. Ya, jangan sama. Kita harus beda ya. Pertama, tadi ada kata apa? Indomaret. Ya. Lalu ada kata apa? Toko ya. Lalu ada kata tas. Lalu ada kata Alfamart. Lalu ada kata paling bagus. Lalu ada kata merek terbaik ya. Lalu kalibre. Wanita, gamis. Ya, jadi ini adalah kata-kata yang kita dapatkan ya. Oke. Nah, El Mondo sendiri ini boleh di depan, boleh di mana ya? Karena kalian sebagai dropshipper kaidahnya nggak terlalu penting El Mondo di mana ya. Tapi kalian bisa tulis seperti ini ya. Ya, jadi dari asli ini kita mau buat menjadi revisi. Ya, revisi misalnya jas hujan ya. Ini nama mereknya boleh ya, Ceria. Ceria, tadi ada kata apa nih? Jas hujan ceria, paling bagus, terbaik, kalibre, Alfamaret, Indomaret. Ya, toko tas. Ya. Kalibre, tapi ini wanita gamis misalnya. Nah, ini udah berbeda sekali sama judul asli ya. Kalau ada yang nemu iklan ini, ya pasti nggak tahu iklan aslinya yang ini, karena ini udah berbeda sekali judulnya. Ya, jadi teman-teman itu untuk ini saya mengajarkan hari ini gimana caranya cari judul yang berbeda sama judul aslinya ya. Jadi kalau orang ketemu mau cari supplier ya susah ya, karena kita udah punya judul yang benar-benar berbeda ya, seperti ini. Nah, tapi ternyata kepanjangan tadi kita maksimal 70 ya. Jadi ini udah cukup ya menurut saya. Terus lagi kalau setiap kata ini dikasih huruf besar. Ya. Oke. Ya. Kategori harus sesuai. Oke. Kalau kategori salah, nanti susah ditemukan. Jas hujan itu masuknya otomotif, aksesoris pengendara motor, jas hujan. Di sini Tokopedia dia sudah kasih 5 rekomendasi produk ya. Untuk produk ini ya bisa jaket motor, bisa jas hujan. Tapi otomotif itu jas hujan itu masuknya aksesoris ke jas hujan ya. Jangan sampai salah ya halus ini ya. Etalase ya kita bisa buat etalase sendiri. Tapi karena saya sudah ada ya saya bisa masukkan ke etalase jas hujan di sini ya teman-teman ya. Nah deskripsi produk ya. Deskripsi produk juga sangat penting ya. Deskripsi produk ini kata-katanya ini kata-kata toko ini ya.
Untuk pembelian jas hujan dalam jumlah banyak, kita usahakan kirim warna sesuai warna dipilih. Namun kalau kosong kita akan konfirmasi di chat. Ya, ini sebenarnya kata-kata dari saya karena kita sering dapat grosiran belinya ratusan ya. Dan mereka mau pilih warna. Misalnya beli 100, warnanya warna hitam semua padahal kalau kita tuh dari pabrik dapatnya satu ikat tuh campur warnanya. Jadi kita sulit kalau seperti itu. Biasanya kita randomin ya. Nah, buat teman-teman ini nggak perlu ya. Karena biasanya kalau dropshipper belinya nggak langsung banyak seperti itu ya. Jadi ini pun juga sebenarnya deskripsi dari toko aja ya. Nggak perlu dikopas ya. Jadi intinya kalau kita manual itu pasti lebih cakep jadinya ya. Lebih cakep karena kita harus milih yang mana kita mau pilih, yang mana enggak ya. Oke, kita kopas dari ini. Kopas ya. Ini kan yang ini nggak relevan buat kita ya. Kita kopas. Oke. Nah, tapi ingat teman-teman ya. Ini saya jangan kopas ke sini dulu ya. Saya kopas ke sini ya. Saya kelihatan ya. Bentar, saya mau dibagi orientation-nya. Jadi 2. Gimana ya? Di desain ya. Yang jadi 2 halaman gimana ya? Review. Kolom. Nah, ya ginilah ya, kira-kira ya. Nah, ini kan dari saya ya. Saya itu mau, lalu, oh Indah, jangan coret-coret. Nah dihapus ya, oke. 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 Nah, ini adalah judul dari saya ya. Tapi kalau untuk kalian, untuk kaedahnya itu seperti ini. Pertama, nama produk yang ada di sini kalian kopas pertama ya. Itu harus di paling atas. Ya, yang kedua, kalian masukkan warna jas hujan di sini. Ya, ini boleh ya. Kalian biasa tambahkan kalau jas hujan apabila warna yang dipilih kosong, maka kami akan kirimkan warna yang tersedia. Untuk apa sih sebenarnya kita ketik seperti ini ya? Karena apa ya? Barang-barang seperti jas hujan yang aneh, warnanya macam-macam, ya paling enak sebenarnya random, ya pembeli mau terima apa aja. Tapi kadang warna-warna itu juga kosong, ya bukannya dari kita sebagai supplier tuh nggak ada, kita tuh selalu ada. Tapi kadang ya kalau orang pesan biru 50 misalnya, biru semua, ya kita sulit karena kita mesti bongkar kolian. Ya sedangkan kita maunya ngabisin warna yang ada di rak dulu. Jadi seringkali kita itu minta kalau customer kasih warna pilihan 2. Nah yang di Tokopedia ini ya, Tokopedia ini customer-nya itu biasanya juga nggak pilih varian. Jadi teman-teman kalau dapat orderan di Tokopedia banyak dari mereka yang tulis warna itu di catatan toko, catatan waktu order. Misalnya seperti ini ya. Mereka tulis hitam biru, hitam 1, biru 1, pink 1, tapi nggak di varian. Dan saya juga menyarankan untuk teman-teman jangan pakai varian kalau untuk Tokopedia ya. Di sini ada varian, nggak perlu dipakai ya karena kalau nggak ada varian lebih enak, lebih simple. Makan lebih banyak orderannya kalau kalian nggak masukkan varian di sini ya. Jadi ini harus diisi ya. Warna kan di sini udah ya kita hapus warna ya. Nah, ini udah mengarang bebas nih ya. Spesifikasi sama ya. Kalian harus masukkan di sini ya. Jas hujan ini warnanya cerah ya. Membuat yang pakai lebih cantik dan ganteng. Nah, ini bagian mengarang bebas yang harus kalian kuasai di sini. Copywriting kalau yang ini ya. Ya. Harganya murah tapi nggak murahan. Ya. Beda dengan yang ada di kaki 5. Ya, beda. Ya, kenapa kan belinya dari kita? Beda pasti ya. Dapat tas yang cantik sesuai warna jas hujan.
Ya, ini kita bisa tulis hanya dengan lihat gambar. Lalu kita bayangkan, ya. Nah, tapi ini adalah bagian dari copywriting yang membuat toko kita itu beda. Ini saya gedein ya. Toko kita beda dengan toko lain, ya. Kalau kalian mau toko kalian tuh beda ya, kalian harus bedakan dari banyak hal. Tadi kita udah singgung ya, pertama dari fotonya ya. Jangan pakai foto utama, pakai foto kedua, ketiga, keempat. Kedua dari judulnya kalian riset sendiri ya. Tadi saya tunjukkan dari Google Trend. Yang ketiga dari deskripsinya, kalian urutannya kalian bongkar-bongkar ya. Bongkar-bongkar, tambahin ya. Ya. Terus jas hujan terbaik hanya dari toko. Nah, masukkan nama toko kalian di sini ya. Tips untuk deskripsi yang baik adalah masukkan sebanyak mungkin nama toko kalian di deskripsi. Ketika kalian melakukan itu, orang tahu kalau kalian tuh nggak kopas. Ya, saya tuh sering sekali masukkan nama toko Om Botak di deskripsi saya yang sudah saya capek-capek buat, terus dikopas sama banyak orang. Nggak apa-apa, orang lain itu membuat toko kita makin terkenal. Ya, jadi karena saya sering masukkan nama toko ya, hanya dari toko misalnya ya, ini toko Tabasa ya. Tabasa adalah supplier jas hujan terbaik. Oke, spesifikasi ya, ini ada CM. Ya, spesifikasi boleh diikutin. Ini juga boleh diikutin ya, bla bla bla. Jas hujan ini sangat cocok ya. Misalnya tambahin segera beli sebelum kehabisan ya. Terima kasih, happy shopping misalnya. Oke, ini udah siap ya. Kita copy, kita masukkan tadi ke sini, kita paste. Oke, ini adalah deskripsi yang kalian buat sendiri ya. Tadi saya nggak buat full ya. Kalau memang ada toko-toko yang deskripsinya belum jelas, boleh. Atau memang kalau kalian pikir, aduh ini kayak kurang ya, sedangkan saya nggak kurang tahu produknya, nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir ya. Kalian tinggal lihat ke Tokopedia, kalian tinggal buka di Bukalapak, di mana ya. Kalian tinggal cari produk itu, nanti kalian lihat toko lain yang menjual barang itu, kalian bisa copy paste dari toko lain, tapi dirubah-rubah lagi sesuai dengan ini. Nah, untuk URL video, ini cuma bisa untuk Power Merchant ya. Jadi kalau belum ada Power Merchant, kalian nggak bisa ya. Coba kita cari di sini video apa aja. Ya. Misalnya, kita masukkan video Om Deddy di sini ya. Ya, kita masukkan video Om Deddy supaya Om Deddy subscriber-nya makin banyak di sini ya. Kita masukkan video Om Deddy di sini. Tapi sebenarnya kita bisa masukkan video jas hujan sih ya. Bukan cuma video Om Deddy doang. Jas hujan. Jas hujan mana? Yang mana? Apa aja ya. Coba kita lihat review jas hujan, ASP ya. Tes jas hujan. Jas hujan, ini kan ada namanya jas hujan apa Elmondo ya. Kita cari aja di sini. Ya, misalnya ini ya. Oke, masukkan juga di sini. Oke, udah ada 2 ya, bisa. Varian produk, kalau mau dimasukkan boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau tadi, saya prefer nggak masukkan varian. Ya, karena kalau varian nanti ribet di sini buat saya. Nah, harga. Ya, harga di sini 19.000. Ini kalian bisa hitung sendiri, kalian mau ambil margin berapa dari sini ya. 19.000, misalnya kalau kalian, yang penting jalan dulu, ya mungkin kita bisa masukkan di sini 10%. 10% itu sekitar 21.000 di sini ya. Harga grosir boleh iya, boleh enggak, tapi kalaupun mau bisa ya. Tambahin harga grosir seperti ini itu adalah minimal beli 3, harganya jadi 109.950 misalnya. Ya bisa sih. Kalau enggak 20.950 ya. Dikurangi 50 perak aja. Yang penting ada harga grosir kan. Kelihatannya lebih keren. Nah ya, bisa. Statusnya harus aktif ya. Stoknya kita boleh masukkan stoknya di sini misalnya. Ya, tadi di Baleo aja ada 238, kita masukkan stoknya di sini 30 ya misalnya. SKU ini dikosongkan, nggak perlu diisi.
berat produk kita bisa melihat beratnya tadi di sini 400 gram ya. Kita masukkan beratnya sama 400 gram. Asuransi saya sarankan pakai, supaya kalau ada apa-apa, kita nggak nanggung nanti ya. Layanan pengiriman standar sesuai dengan yang di toko. Kalau custom itu, misalnya kita khusus untuk barang ini, misalnya kita ada toko yang bisa Gojek ya, khusus barang ini nggak bisa Gojek. Kita kita matikan tracks di sini ya, misalnya ya. Jadi ini disesuaikan dengan ekspedisi yang ada di sini ya. Kalau di toko Om Botax ini tulisnya cuma JNE, JNT, dan si cepat, jangan nyalakan Grab sama Gojek di sini. Ya, ribet nanti ya. Jadi, si cepat dan JNE. Oke? Pre-order, ini kalau ada barang pre-order, boleh dinyalakan, tapi teman-teman untuk barang ini kan barang ready stock, ya nggak perlu dinyalakan ya. Customer Topet nggak suka barang pre-order, jadi jangan nyalakan. Ini simpan, dan boom, ya, udah jadi. Tapi skornya buruk. Ya, gimana supaya skornya lebih sempurna? Ya, ini kayaknya karena masalah dari, kenapa ini skor buruk ya? Ini sih, gambarnya sih kurang jelas sih ininya. Ya, kurang gitu baik nih. Ya, tapi secara keseluruhan sih sebenarnya ini udah cukup baik ya. Kita lihat, ini saya pakai toko official store saya, jadi ya ada centang officialnya. Kalau toko biasa sih enggak. Ya, secara keseluruhan sudah baik-baik ya. Kira-kira itu adalah cara kita membuat produk kita ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada ulangannya nanti, ini dimasukkan ke dalam YouTube-nya Om Deddy. Jadi nanti buat teman-teman yang tadi mau lihat step by step-nya, bisa ya, nanti kita akan share link-nya di ini. Bisa ya Om ya? Atau nggak bisa Om? Bisa ya? Ya. Bisa Om, nanti rekamannya saya upload di YouTube dan kita buat privat yang bisa nonton cuma member aja. Ya. Wah, Sony di sini, selamat malam. Coba kita jadikan host juga nih ya. Oh, saya nggak bisa. Cuma bisa Om yang jadikan host. Ya. Untuk kolom SKU dikosongkan aja. Ya, karena teman-teman kan belum punya SKU. SKU itu sebenarnya untuk toko-toko yang udah besar, mereka punya sistem SKU sendiri yang internal, ya baru boleh isi. Ya. Untuk jadi official store, ada sih linknya, persyaratannya, tapi intinya kalian harus punya badan hukum, ya. Harus ada CV atau PT, harus ada haki, ya, brand sendiri, dan juga harus ada PKP-nya dan lain-lain. Ya intinya untuk kalian teman-teman yang baru mulai nggak usah pusingin official dulu deh, pusingin jualan dulu. Mau trik iklan di Topet sama kata negatif maksudnya gimana? Wah ini kita udah masuk triknya ya Om ya. Gimana Om? Iklan ya ini mayoritas punya toko yang di Tokopedia aja belum, jualannya belum pecah telur, ya nantilah iklan lah. Kita fokusin di produknya dulu ya. Setelah aja. tadi produk itu jadi, ya. Basic dulu. Gimana Om? Ya basic dulu ya. Jadi setelah kalian lakukan itu berulang-ulang ya. Tadi kan kita produknya baru satu ya. Kalau kalian itu rajin, satu hari masukin 50 aja, manual ya. Saya nggak minta scrapping, karena scrapping itu nggak akan seefektif manual, saya yakin ya. Kalian pilih, mau suka produknya mana ya, terus kira-kira yang jalan yang mana, ya, yang harganya masuk yang mana, ya kalian riset sendiri, manual masukin sendiri, deskripsi diganti sendiri, fotonya kalian riset sendiri ya. Kalau bisa diedit, edit sendiri dengan logo toko kalian, pakai Canva atau gimana. Lalu kita perhatikan orang-orang jualnya seperti apa ya. Jadi lakukan itu ya. Setelah itu dilakukan, saya yakin
kalau dilakukan dengan benar, pecat telur harusnya nggak susah. Tanpa fake. Tanpa fake, pecat telur harusnya nggak susah. Ya, asal kalian konsisten, benar-benar masukinnya itu dengan rajin. Kalau ada yang chat dibales dengan cepat, ya harusnya bisa pecat telur. Apalagi kalau kalian setting location-nya sama seperti saya. Ya, ini kalian dengar di background ya, lagi hujan deras sekarang. Ya, hujan deras kayak gini, jas hujan itu udah pasti laku, udah pasti. Ya, mau dikata lagi demo sekarang, mau dikata lagi sepi. Yang namanya di Indonesia, musim cuma ada dua, musim panas sama musim hujan. Ya, waktu musim hujan udah pasti jas hujan laku, udah pasti. Ya, apalagi kalau lagi awal musim kayak gini, jas hujan yang lama udah getas ya. Kalau nggak orang tuh mau ganti model jas hujannya, karena kan jas hujan sekarang yang kita jual kan macam-macam ya, ada yang polkadot, ada yang rock, ada yang ya macam-macam lah. Ada 100 lebih jenis ya. Pasti gampang ya. Jadi teman-teman kalau yang mau cepat ya boleh diikutin. Tadi saya udah share sedikit. Ya, ini saya bacakan lagi pertanyaan teman-teman. Ya. Ya, untuk iklan belum dulu ya, karena kita masih bahas soal basic. Sampai semua teman-teman di sini punya toko di Tokopedia, punya toko di Shopee, punya toko di Lazada, ya. Tokonya produknya udah di-upload ya minimal 100, baru kita akan ngomong soal gimana caranya menaikkan traffic dan pecat telur ya. Tapi kalau belum dilakukan basicnya dulu dan hanya iklan, saya rasa buat teman-teman yang baru tuh kasihan. Nanti ketinggalannya jauh nanti. Satu platform boleh buka lebih dari satu toko, boleh banget ya. Apalagi kalau niche-nya beda, Om. Kalau memang niche-nya beda, silakan ya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang di Baleo ini, saya sarankan untuk satu toko itu digabung dengan beberapa supplier yang dari satu kota. Ya. Seperti saya, Om Deddy di sini, ini bisa di dropship dengan poin-poin Jakarta. Ya, Om Deddy di sini ada barang di Jakarta juga, Om ya. Berarti bisa ya, Om Deddy ya? Ya, bisa. Jadi teman-teman itu bisa subscribe toko saya, toko Om Deddy, nanti pinpoint dari Jakarta. Kalau isi varian dengan size dan harga yang berbeda, apakah bisa juga menyediakan produk secara grosir? Bisa. Bisa. Tapi saya sarankan tadi ya, untuk variannya dikosongkan aja sih sebenarnya. Topet itu nggak suka varian, titik saya bilang sih. Jadi kalian percaya aja deh, varian nggak usah diisi. Ya, jadi untuk varian nggak perlu dipusingin saat ini, karena belum sempurna varian Topet itu. Untuk menentukan kategori, jika kategori tidak sesuai saran Tokopedia, misalnya ada kategori dari kategori Topet. Nah, kuncinya adalah kalian search produk serupa di Topet, lalu kalian lihat kategorinya apa. Ya, saya coba kasih lihat ya. Ini ya, cara search kategori orang di Tokopedia. Ini ya, ini kita lihat jas hujan. Ya, jas hujan kita lihat dari yang ulasan. Ya, di sinilah ya. Nah, kita klik di sini, klik kanan. Jas hujan, kita harus lihat. Di sini lihatnya nih. Home otomotif aksesoris pengendara motor jas hujan. Home otomotif aksesoris pengendara motor jas hujan ya. Kalian bisa lihat kategori jas hujan itu yakin di sini. Ya. Kalau toko-toko bestseller semuanya masukin ini ya, kalian ikutin. Ya, ikutin aja ya, udah pasti. Dan tadi seperti saya bilang ya, ini saat ini ya coba kita lihat di sini. Kalau kita menetapkan varian itu kita bisa membeda-bedakan harga. Tapi saya juga sekali lagi nggak suka dengan varian sih. Karena kalau di apps itu kita bisa kelihatannya produk varian itu bisa kosong, padahal produknya masih ada. Jadi banyak sekali kelemahan varian sih saat ini. Ya, jadi saya menyarankan buat teman-teman baiknya jangan pakai dulu lah. Ya, kecuali tokonya udah rame banget, kalau nggak ada varian tuh bisa kacau nanti. Oke. Apa ya? Topet harus ada posting tiap hari, Kak, Om.
Maksudnya posting apa? Oh, di feed. Ya, boleh. Ya, tapi kalau follower masih dikit nggak terlalu ngefek kok. Lebih baik kalian ini upload produk baru setiap hari, lebih efek. Ya. Oh, Sarah next-nya bisa review toko member, boleh. Masukkan toko kalian di sini. Nanti kita review. Ya, silakan masukkan di sini. Ya, selimut juga laku, siap. Om, saya nggak pecah-pecah telur nih, padahal udah iklan di Topet. Saya produk jualannya baru 5 model. Tambahin variasi produknya. Toko Om Botak yang di Topet, apakah satu toko diisi berapa produk? Ini toko saya ya di Topet ya. Coba saya kasih lihat. Ya, untuk melihat statistik toko sebenarnya cukup gampang. Ya, kalian lihat di sini info toko. Statistik ya. Sorry, mana ya? Gimana cara lihat ada berapa banyak produk ya? Banyak sih, toko ini ada 3.000 lebih produknya. Ya, ini juga banyak sekali. Kita punya etalase juga banyak. Ya, ini udah lama kita nggak rapikan. Tapi sebenarnya produk kita di sini banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang mau ya di sini kita bukan cuma jas hujan sih sebenarnya, tapi ada begitu banyak produk ya, dari rumah tangga ya sampai tas sekolah, sampai krim jambang, ya. Ini apa sih? Body lotion, facial wash, obat botak jual loh, obat botak ya, timbangan, ada perlengkapan kopi dan teman-temannya, ada barang-barang rumah tangga, banyak. Kita ada 3.000 produk ya, kita banyak multi kategori, ada makanan, kita jual madu, ya ban renang, kita juga jual cover mobil, kita juga jual ini payung buat pelindung sinar UV di mobil. Mayoritas kita stok. Jadi kalau untuk produk sendiri kita banyak. Ya, saya tadi nggak share ya, saya lupa ya. Saya lupa share screen. Ya, oke. Saya punya barang ada 10 jenis. Kira-kira kalau misalnya 10 jenisnya masuknya buat toko, apa cocok? Soalnya tadi sehari 50 produk. Saya kurang jelas nih pertanyaannya. Saya punya barang ada 10 jenis. Kira-kira kalau ya cocok-cocok aja. Lebih banyak, lebih bagus sih produk. Karena semakin kita nyebar produk, apalagi produk itu berkualitas, semakin tinggi kemungkinan toko kita pecah telur. Itu filosofi saya sih. Makanya saya punya toko kebanyakan produk di Om Botak sendiri kita ada ribuan produk supaya semakin memperbesar kemungkinan toko itu untuk menghasilkan sales. Apalagi kalau kita jual dengan harga yang bagus dan barang yang dicari orang. Itu sih. Ya. Bisa Tokopedia satu KTP bisa 2 toko. Kalau mau edit foto setelah diupload bisa nggak? Bisa dihapus juga kalau mau ganti yang baru. Alamat toko Om Botak sama Om Deddy di Jakarta gimana ya di MP? Bisa di Jakarta dua-duanya ya. Bisa ya Om ya? Bisa, Jakarta tapi bisa ya. semua produk kalau punya saya masih terbatas Ya, produk belum semuanya. yang rugible. Berarti disarankan dalam satu toko dimasukkan berbagai macam produk. Iya. Supaya lebih menarik ya. Kalian kan saat ini kan ada beberapa mentor, masukin aja barang saya, barang Om Deddy. Masih nyambung kok. Ya, home saya juga jual ada barang home lain, payung juga barang home kan. Ya, jadi boleh dicampur aja ya. Sebenarnya yang paling pusing nanti kalau satu invoice mereka ngorder dari saya sama Om Deddy. Ya, itu kepusingan yang nggak apa-apa sih menurut saya. Kan berarti kan orang udah pesan kan. Ya. Kalau kita masih sama-sama Jakarta, masih nggak masalah ya. Jadi itu minimal kalau untung kalian 10.000 itu nggak masalah, minimal nggak rugi. Tapi kalau untungnya di bawah 10.000, gimana Om Deddy? Ya, Kalau untung di bawah 10.000 ya ujung-ujungnya paling-paling ya balik modal. Ya paling-paling ya minimal ada review lah. Ya jangan sampai di cancel karena kita rugi 5.000 atau berapa. Yang penting orderannya
diselesaikan, kita dropship 2 kali, dari Om Deddy sekali, dari saya sekali. Misalnya kalau satu invoice itu gabung ya. Paling aman sebenarnya satu barang itu beratnya 1 kilo. Jadi nggak mungkin dia belinya satu invoice 2. Lebih kecil kemungkinan. Karena orang biasanya genepin invoice-nya dalam 1 kilo biasanya. Atau karena bebas ongkir di Tokopedia 2 kilo sekarang. Jakarta bisa 2 kilo free. Ya. Untuk alamat, kalau jual produk Ambotak, tolong diisi untuk alamat saya di Sumarekon Mall Serpong, Gading Serpong, Tangerang. Nah, itu alamat saya sana. Ya, saya posisi di sana, di Sumarekon Mall Serpong. Ya, tapi kalau untuk tanya-tanya lebih lanjut, boleh nanti ada tim kita yang bantu ya. Nanti saya bisa share nomor HP-nya buat kalian yang udah ini. Ya, oke. Kalau saya udah punya toko nama kaos polos tapi jual banyak produk itu gimana ya? Misal jas hujan, spray, dan lainnya gimana? Bisa dibuat etalasenya. Ya, tadi kan kita di sini kan ada etalase toko kan. Ya, jadi misalnya di Tabasa, ini toko kita ada etalase ya, tinggal dibuat aja. Atau misalnya di toko tadi Om Botak, tinggal dibuat etalasenya. Jadi etalase ada jas hujan, ada payung, ada buku, ada TK. Ya ini tinggal dimasukkan, ada home ya. Tinggal dimasukkan aja etalasenya. Ya, macam-macam di sini boleh. Ya itu aja sih. Oke, pertanyaannya Tokopedia bisa COD atau enggak? Tokopedia bisa COD untuk pembeli baru, ya. Tapi sebenarnya Tokopedia itu nggak terima COD, ya. Produk makanan juga nggak bisa di dropship di Tokopedia, nggak bisa menyertakan DS. Ya, jadi banyak challenge-nya kalau untuk COD di Tokopedia. Ya, tapi lebih enak karena pembelinya udah serius beli nggak pakai COD. Ya, jadi Tokopedia sebenarnya lebih enak. Pasarnya itu middle up, ya. Kebanyakan domisili Tokopedia itu di kota besar, seperti Jabodetabek dan kota-kota besar. Kalau beda dengan Shopee dan dengan Lazada. Ya, jadi untuk barang-barang cowok, untuk barang-barang yang middle up, Tokopedia enak. Ya, jadi kalian bisa menggabungkan produk-produk yang cukup mahal di Tokopedia. Oke, saya kasih tips dan trik aja ya, lagi ya. Kayak ini ada, sebenarnya kita bisa lihat statistik dari tokonya orang tanpa kita masuk ke dalam ya. Pertama, kalau untuk menentukan supplier yang bagus ya, sebenarnya kalian bisa lihat lah dari level reputasinya ya. Kalau tokonya Om Botak itu sekarang 3 diamond, berarti udah di sini ya. Sedikit lagi 4 ya, mudah-mudahan ya dimudahkan jalannya supaya bisa 4 diamond. Statistik toko juga sangat bagus ya. Kalian nggak mau lihat toko yang bagus, kalian lihat statistik tokonya itu 30 hari terakhir. Ya. Ini tokonya nggak ada tanda apa netral sama ini, semuanya senyum. Berarti tokonya Om Botak ini reputasinya bagus. Ya, pengirimannya cepat. Ya Om? Luar biasa. Wah, terima kasih ya. Biar saya tunjukkan toko kita yang lain ya Om. Om Botak Shop. Toko kita yang lain official ya. Ya, statistiknya nggak ada cemberut juga ya guys ya. Jadi kita jaga konsistennya supaya teman-teman pun tahu kalau misalnya mau dropship cari toko yang servisnya bagus. Karena kalau memang udah seperti ini ya berarti bisa dipercaya lah ya. Ini toko payungnya sujian kita sama ya.
nggak ada cemberut sama ini juga semuanya. Dan ini sebenarnya patokan buat teman-teman ya. Kalau mau cari supplier, cari toko yang diamond yang kualitasnya di atas 4,7 ya. Kenapa? Karena kalau di bawah 4,5 apalagi ya, berarti barangnya itu banyak komplain. Barangnya jelek atau servisnya jelek ya. Di sini bisa kelihatan ya. Ya, kecepatan prosesnya juga cepat. Ini bisa lebih baik, tapi ya kita saat ini masih di sini cepat ya. Produknya bisa lihat nih 298 ya. Tadi kita lihat ya, ini sebenarnya cara cepat untuk lihat di Tokopedia ini. Produk aktifnya 3.500 ya. Yang saya upload di Baleo ini toko ya ini. Berarti kita ada 3.500 produk di Baleo dari Om Botak ini sekarang. Ya. Followernya sekian, ya transaksi suksesnya hampir 100.000 sebentar lagi. Ya. Oke, itu sih cara cepatnya kalau buat saya sih untuk lihat ya, supplier ini kredibel atau enggak. Kalian bisa lihat dari sana ya. Dan satu lagi sebenarnya ini yang kalau di Baleo sih nggak bisa dilihat ya. Tapi sebenarnya tuh kalian kalau mau cek barang ini seberapa laris ya. Ini sebenarnya kita lihat dari diskusi terakhir. Misalnya ya. Misalnya ini jas hujan ya. Jas hujan ini. Kita lihat bukan dari ulasan ya. Bukan dari ulasan, tapi dari diskusi. Jadi dari diskusi terakhir, jas hujan ini dicari orang bulan Agustus sekali, Juni sekali, Juni 2, Mei 2 kali, April 2 kali. Ya. Dan orang sekali nanya ready 157 piece nih. Ya. Mantap ya. Jadi intensitas produk viral itu kita tentukan dari jumlah diskusi, bukannya dari ulasan. Ya, karena ulasan kan bisa jualan udah lama. Tapi kalau diskusi, ini biasanya yang terbaru yang ditampilkan di sini. Ya. Oke, lihat nih Maret, ini banyak sekali diskusi. Maret, nih April ya. Ready 15, ya. Oke. Ya, kurang lebih kalau diskusi sih ya seperti itu. Ini bisa sampai ke sini kalau ulasan. Oke. Itu sih tips singkat dari saya. Cara cepat melihat supplier itu kredibel atau enggak ya. Tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir ya. Kalau kalian udah kenal sama saya sama Om Deddy di sini sebagai salah satu supplier di Baleo ya. Kalian kalau pusing bisa dropship barang kita aja di sini karena kan kenal sama ownernya ya. Kalau ada apa-apa kita pasti bantu lah ya. Jadi nggak usah khawatir lah kalau soal supplier. Yang penting kalian tuh fokus untuk secara manual membuat listing iklan itu berbeda daripada gayanya saya, daripada gayanya Om Deddy ya. Karena kalau kalian tinggal kopas gitu aja kelihatan banget itu cloningan ya. Kalian harus bikin style kalian sendiri. Ya, style toko kita sendiri. Gitu. Oke, Tokopedia Power Merchant nggak bisa bikin diskon Om, nggak bisa. Ya, Power Merchant nggak bisa bikin diskon, hanya official store. Ya, Om Botak boleh nggak penama produknya disamain? Boleh. Tapi menurut saya, kalau kalian samain, nanti nggak ada bedanya sama toko supplier. Baiknya dibedain, ditambahin, dikurangin, ya. Tapi jangan sampai kata kunci utamanya dihilangkan, ya. Kata kunci utamanya tetap diambil, tapi kalian boleh tambah-tambahin sendiri di sana, ya, dengan riset sendiri. Memang itu PR, tapi kalau kalian nggak lakukan itu, menurut saya, kalian akan lebih sulit untuk jualan. Karena sama persis nanti judulnya. Ya, kalau sampai semales-malesnya kalian, ya, minimal judulnya urutannya diputar-putar supaya beda. Nah, ini ada pertanyaan, hal-hal apa aja yang membuat toko dimoderasi selain penalti?
Ya di Tokopedia sih sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Yang penting kalian jangan fake order aja. Fake order itu gampang sekali ketahuan sama orang Topet sih. Dan Tokopedia itu masih menjadi marketplace yang paling susah di fakein. Susah ya. Kalian ingat kan Tokopedia itu setiap bulan itu ada suruh share-share kupon ya. Kalau kalian sering share-share di grup dan ada teman kalian yang menchat, terus teman kalian nge-fakein tokonya kalian, itu kelihatan sama Tokopedia. Karena toko kalian itu nge-link jadinya sama teman kalian yang pencet referral dari itu. Jadi berhati-hati kalau memang mau fake-in order ya, terus nge-fake-nya ke teman-teman yang pernah mencet kode referral dari kalian yang bikin yang setiap bulan tuh Tokopedia kupon seru, itu toko kalian itu udah kebaca nge-link sama Tokopedia. Ya, berarti kalian ada hubungan lah istilahnya di sana. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Om, gimana nih di toko kita judul produknya huruf-hurufnya besar, ada 100 produk. Ya, gini ya, algoritma itu membaca paling enak kalau kombinasi sih. Jadi jangan huruf besar semua. Kesannya marah-marah, kesannya juga dibaca itu sulit kalau huruf besar semua ya. Paling enak ya kita hurufnya itu campuran antara huruf kecil dan huruf besar. Jadi teman-teman ya kalau udah seperti itu bisa dirubah lah ya. Perlahan-perlahan ya. Tapi Tokopedia kalau udah terjual produknya memang nggak bisa dirubah ya. Jadi saran saya kita harus manual. Wah, proses order dropship. Ya, aduh. Ya, nanti ditonton aja lah videonya ya. Tapi tadi saya bukan untuk proses ordernya, tapi lebih ke penamaan judul sama pembuatan listing produk di Tokopedia. Gitu ya, guys ya. Nah, ini ada, kalau belum ada pertanyaan lagi, coba kita balik lagi ke share screen ya. Kita lihat menu-menu di Tokopedia. Oke. Ya, di sini ada dekorasi toko. Ya, teman-teman di sini bisa pilih dekorasi toko mana yang ingin dipilih ya. Ini nanti muncul ya di apps, jadi teman-teman tuh bisa pilih. Misalnya mau pilih yang simple ya, gunakan seperti ini. Ya, desainnya nanti bisa diatur. Saya juga belum siapkan sih di sini. Ya, misalnya seperti ini ya. Oke, linknya seperti ini ya. Terus kita masukkan lagi. Oke ya. Ini sudah sangat dibantu sama Tokopedia ya. Jadi sebenarnya tinggal kita klik, tampilkan voucher, simpan. Oke, jadi kita sekarang sudah punya, kita tinggal lihat tampilan tokonya jadi seperti ini ya. Kita terapkan, boom, selesai. Ya, mudah bukan? Kurang dari 1 menit kita udah punya dekorasi toko ya. Jadi tinggal disiapkan aja sih, tadi diperbaharui tampilannya ya. Tapi tampilan sederhana seperti itu juga boleh ya. Yang penting ada dan kelihatannya lebih rapih daripada nggak punya sama sekali. App cloner aman nggak? Satu IP untuk buka banyak toko aman? Saya kurang paham sih aman atau enggaknya ya, karena saya sendiri juga selama ini pakainya di desktop aja sih. Saya ganti-ganti login logout aja saya biasa di desktop, di laptop ya.
Tapi teman-teman yang udah punya satu HP itu ada kayak 10 toko, biasanya itu dia di root HP-nya, terus juga IP-nya juga bisa diacak-acak ya, pakai incognito dan lain-lain lah ya, saya juga kurang ngerti. Tapi saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, mungkin harus ke teman-teman yang udah sering main kayak ginian ya. Saya kurang tahu, mungkin Sony atau teman-teman lain bisa bantu di sini. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mengenai Tokopedia? Harus langsung praktek nih biar nggak nguap. Nah, siap. Ya. Hitungan poin di Tokopedia itu gimana? Oke, dari atas ya. Gimana naikkan performa di Topet? Soalnya toko saya udah lama nggak diaktifkan, tiap ada orderan selalu tidak saya terima, jadi cancel sendiri. Ya, di-upload produk baru, nunggu orderan, kalau ada orderan jangan dicuekin ya, supaya naik sendiri. Chatnya dibalas cepat, dan lain-lain. Hitungan poin di Tokopedia itu gimana? Poin di Tokopedia itu cukup simpel sih sebenarnya. Jadi setiap orderan yang selesai, kalau dikasih smile, itu nilainya 2. Ya. Jadi kalau dikasih cemberut, itu minus 1. Ya, jadi teman-teman kalau mau dapat poin itu harus ini. KTP sama rekening dompet harus sama? Enggak beda juga bisa. Kita balasnya harus 3 tab, enggak, minimal 1 aja sih udah cukup kebales ya. Ya. Sekarang kita mau tunjukkan kita ada kode mapping, kita gimana? Contoh A1 di belakang. Boleh sih, tapi sebenarnya kode mapping itu A1 A2 itu nggak bagus untuk SEO sih. Itu kan sebenarnya cuma untuk penamaan kita aja. Jadi kalau teman-teman mau ada kode seperti itu, masukkan di SKU produk ya. SKU produk yang bisa dilihat sama kita aja. Nanti pas di print SKU-nya kelihatan kok. Jadi kita itu bisa gampang untuk titikin ke supplier-supplier mana. Misalnya mau dibuat A1 itu untuk tokonya Om Botak, A2 untuk tokonya Om Deddy misalnya, itu juga bisa seperti itu ya. Coba kita lihat dari fitur-fitur Tokopedia ya guys ya. Nah, di pengaturan toko ini kita ini bisa membuat etalase ya. Saat ini kita ada beberapa etalase ya, kita bisa tambahkan melalui seperti ini ya. Etalase misalnya jas hujan kaum ya, saya buat etalase, nanti dia akan taruh di paling bawah ya. Kalau etalase kosong, dia ini nggak akan terlihat. Kalau ada isinya baru terlihat ya. Kita bisa memindahkan urutan etalase dengan drag seperti ini, naikin ke atas dan ke bawah. Kalau untuk catatan toko juga ini juga penting ya. Tapi di sini belum ada catatan, misalnya jam operasional toko, misalnya ya bisa kita masukkan di sini ya. Toko buka setiap hari Senin sampai Sabtu, Minggu tidak ada pengiriman. Ya, semua ya ini mungkin catatan-catatan yang bisa kita tambahkan toko kita, semua barang ready stock. Silakan klik beli dan akan langsung kami kirim. Toko ini adalah toko official untuk brand payung Tabasa. Ya, oke. Jadi langsung ada. Ini bisa kita preview seperti ini. Ya, tambah kebijakan toko juga boleh, kebijakan kembalian produk. Apabila ada produk yang rusak pada saat diterima, harap video unpacking produk
untuk menjadi bukti pada pusat resolusi. Untuk produk yang kurang kirim atau tidak sesuai, harap sertakan bukti unboxing-nya, karena banyak customer nakal sih ya. Oke, ini udah ya. Jadi ada kebijakan jam operasional, lokasi ya. Tadi seperti saya bilang, lokasi itu ada di Sumarekon, Mall Serpong. Ya. Ini bisa kita masukkan lokasi di sini. Kabupaten Kelapa II. Ya, oke, simpan. Ya, pengiriman ini untuk ekspedisi yang kita kerjasama ya guys ya. Ekspedisi yang kita kerjasama di sini. Dasi Cepat, JNE, Grab, Gosen, sama JNE ya. Oke. Kalau ini khusus untuk official ya, dia bisa tambahin jasa pengirimannya sendiri. Oke, udah simpan di sini. Oke. Kalau produk unggulan, nah ini kita bisa menambahkan 5 produk unggulan di toko ya. Biasa kita suka nambah di sini. Ya, misalnya kita mau tambahkan jas hujan baru. Ya. Oke, ini udah kita tambahkan. Kita bisa drag seperti ini untuk urutannya. Maksimal 5. Ya, kalau ini adalah template balasan otomatis untuk rating 4 dan 5 ya. Kita bisa menambahkan di sini. Ya. Layanan ini khusus untuk handphone saja ya. Nah, ini kalau mau COD bisa kita tinggal aktifkan di sini. Ya itu aja sih. Kalau mau ada pertanyaan mengenai fitur, nanti coba saya bahas. Ya, hari ini kita bahas soal Tokopedia aja biar fokus. Om, ada tempat jasa follower Topet nggak? Menurut saya sih Topet jasa follower tuh nggak efektif ya di marketplace ya. Bahkan untuk tambah di Tokopedia atau Shopee, saya kalau dari toko orang, saya nggak lihat tokonya followernya berapa. Ya, kecuali kita lagi main Instagram, bolehlah kita tambahin follower ya. Tapi follower di Topet itu nggak guna menurut saya. Teman-teman kalau ada duit lebih, ya lebih baik ikut kelasnya saya atau Om Deddy, itu lebih berguna daripada beli jasa follower. Ya, kalau nggak dipakai untuk iklan ya, dipakai untuk iklan, itu jauh lebih berguna, benar. Ya, Ya, kalau jadi saya, kalau ada yang nawarin follower, jangan beli. Kalau saya setuju dengan Om Botak ya. Jadi baik di Tokopedia, di Shopee, dimanapun ada jasa jual beli follower, bahkan Instagram, YouTube, dan sebagainya, sebaiknya nggak usah. Percuma, itu robot semua ya. Nggak ada gunanya. Tapi kalau cuma pingin buat keren-kerenan, oke lah. Tapi nggak ada fungsinya sama sekali. Jadi teman-teman mungkin saat ini followernya tiba-tiba melonjak drastis dengan beli follower bisa jadi 100.000 follower. Tapi saat kita melakukan posting, kita melakukan apa, follower itu nggak ada powernya sama sekali, nggak ada fungsinya sama sekali. Jadi mungkin efek dari follower itu cuma buat keren-kerenan, mikir kalau siapa tahu ada customer masuk ke toko kita, kelihatan keren, menarik, wah tokonya followernya gede banget nih, gitu. Paling cuma gitu doang. Tapi seperti yang diomong tadi sama Om Botak, itu nggak ada gunanya. Ya, kalau saya pribadi sih mau belanja di sebuah toko juga nggak pernah liatin followernya ada berapa. Yang penting reputasinya jauh lebih penting. Ya bisa jadi followernya banyak tapi reputasinya masih sedikit atau reputasinya jelek, kita juga tetap nggak mau beli kok. Kita lebih penting ke reputasi dan juga mungkin review produknya lebih penting itu sih. Lanjut Om.
Oke, kita baca pertanyaan lagi. Cara naikin produk gimana, Bang? Di Tokopedia itu nggak ada fitur untuk naikin produk secara organik ya. Jadi produk-produk yang ada itu harus bener dulu pertamanya ya. Judulnya harus tepat, fotonya harus bagus, deskripsi harus bagus, balas chat harus cepat. Lalu kita pancing supaya dapat review. Ya gitu aja sih. Ya, gimana cara pancingnya? Bisa di sosmed, bisa lewat Zoom minta teman beli ya. Tapi beli beneran ya guys ya. Minta teman beli, kirim beneran. Dipancing, setelah review, produk itu akan naik sendiri sih. Tokopedia cukup simple sih, karena nggak banyak fiturnya, susah untuk apa diakalin kayak gimana, kutek-kutik kayak gimana ya. Jadi kalau suruh buat Tokopedia, ya pusing kali mau bahas apa lagi kita ya di sini. Ya basicnya aja sih, basic harus kuat di Tokopedia Om ya. Basicnya aja tadi saya bilang, ya seperti itu. Untuk pemula lebih enak di marketplace mana? Ya, menurut saya sih semua marketplace asalkan kita fokus sih bisa. Ya, saya orang bilang jualan di Shopee lebih enak daripada di Tokopedia. Ya nggak juga. Tokopedia saya rame kok. Ya, Shopee juga rame. Bukalapak aja yang pahit ya. Kalau menurut saya sih Bukalapak nggak usah difokusin dulu. Topet, Shopee sama Lazada dulu guys ya. Bukalapak sekarang effortnya mau gimana juga tokonya susah naik. Ya, udah agak mati suri dia Bukalapak sekarang. Satu akun bisa untuk daftar berapa MP? Bisa semua dong, ya, bisa semua MP kita daftarnya. Ya, tapi kalian ini ya fokusin di marketplace yang sudah kita ajarkan ya. Kalau minggu lalu Om Deddy bahas tentang basicnya di Shopee ya, minggu lalu Om ya. Shopee, hari ini di Tokopedia. Kalian buatlah dua itu dulu ya. Nanti minggu depan mungkin kita akan bahas Lazada, mungkin ya Om Sony bahas Lazada, kita baru buat Lazada. Tapi selama 1 minggu ini coba fokus di satu tempat dulu, pikirin gimana caranya supaya pecah telur. Ya, itu dulu deh, pecah telur gimana ya. Bukan pecah telur yang kalian mau minta teman kalian sendiri beli ya, tapi belinya beneran ya. Kalian bilang sama mereka, ini lagi musim hujan ya. Kalian mau nggak beli free ongkir di Tokopedia ya? Di tokonya saya, di Tokopedia, ya nanti teman kalian beli ya syukur-syukur. Nah, karena kan tambahan 1 review kan. Udah nambah 1 review, terus juga kalian beneran jualan ya, jadi profitnya juga ada untuk kalian ya. Terus karena teman sendiri, kalian bisa paksa mereka untuk kasih review yang ada fotonya ya. Jadi bergelirnya di sosial media, di grup-grup WhatsApp, chatting satu-satu teman-teman kalian supaya beli pecahin telur di toko kalian di marketplace ya. Kalau sampai teman kalian bilang ya, aduh males ya, gue beli lewat lu aja deh, lu anterin ke rumah gitu ya, jangan mau. Ya, kalian mohon-mohon ya, ini lagi zaman pandemi ya, saya nggak boleh ke sana main. Ya, nggak beli zaman ke sana ya, kalian tolongin deh ya, supaya saya toko baru nih, supaya pecah telur, jadi penglaris, ya mohon-mohon kayak gitulah ya, supaya mereka bisa beli di toko kalian di marketplace ya. Karena ketika teman kalian yang beli, terus berikutnya teman kalian yang lain yang beli, lama-lama akan ada orang yang nggak dikenal yang beli di toko kalian. Dan tujuan kita itu, supaya ada orang yang nggak kalian kenal, beli di toko kalian di marketplace ya. Awalnya memang dari teman ke teman yang kita paksa untuk beli di sana. Lama-lama akan ada orang yang nggak dikenal. Karena lihat, review di toko ini bagus-bagus loh. Nah, sana ya kita maunya. Ya, jadi tujuan kita untuk mengalihkan traffic-nya ke marketplace seperti itu. Ya, bahkan kalau kalian jualan di Instagram, jualan di Facebook, ya, di grup-grup jualan aja di sana ya, atau grup-grup alumni, grup-grup hobi, grup-grup pencinta binatang misalnya, pencinta kucing ya, atau gimana ya, di grup-grup hobi aja, komunitas ya. Kalian alihkan
untuk belinya di sana, ya Om. Jangan di grup pecinta wanita. Wah, saya nggak pernah join Om. Mungkin Om Deddy bisa sharing Om. Ya, ya, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Secara sistem lebih mudah mana Om untuk pemula? Secara sistem lebih mudah Shopee dan Tokopedia. Ya, Lazada menurut saya lebih sulit. Tapi, kalau kalian kuasain Lazada, itu hasilnya lebih jos daripada keduanya. Ya. Apalagi untuk dropshipper. Ya. Tapi kalau mau dilihat lebih gampang mana, Shopee paling gampang. Ya, mungkin karena kalian juga belanja di Shopee, jadi paling familiar sama Shopee. Ya. Tapi paling susah Lazada. Ya, menurut saya. Kalau dibilang paling mudah, sebetulnya bisa dibilang Shopee paling mudah ya. Itu memang bisa dibilang apa ya, user friendly banget ya. Mudah digunakan, mudah juga untuk kita optimasi dibanding Lazada. Lazada tuh kalau dari orang Lazada sendiri sih bilang ngomong ini yang jualan di Lazada tuh memang orang yang harus yang IQ-nya tinggi gitu ya. Jadi agak sombong nih orang Lazada tuh. Jadi kalau kita mau jualan di Lazada tuh memang harus tidak sembarang orang bisa jualan di Lazada. Harus yang maksudnya bukan tidak sembarang orang ya. Kalau sembarang orang siapa aja bisa sih daftar jualan. Tapi orang yang bisa sukses jualan di Lazada tuh memang harus benar-benar punya skill mumpuni yang menguasai teknik-teknik banget baru bisa sukses di sana sih. Lanjut Om. Lanjut ya, kita masih baca pertanyaan ya. Mau tanya kalau toko dropship itu alamatnya apa ya? Alamatnya disesuaikan dengan kota dari ini ya, dari teman-teman. Kalau kalian bingung ya, kalian cari paling gampang ya, cari toko-toko yang ada di Jabodetabek ya. Ongkirnya sama kemanapun. Ya. Ongkirnya Jabodetabek kirim keluar Jabodetabek itu sama. Kenapa sama? Ya, karena walaupun Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu cukup jauh, tapi kalau kirim lewat udara ke kota lain, semuanya ke Soekarno-Hatta, jadi pasti sama ongkirnya. Ya, jadi kalian paling gampang ya setting aja. Kode pos atau apanya pilih aja ya. Kalau kalian bingung, silakan boleh pakai alamat saya. Saya di Sumarekon Mall Serpong, Gading Serpong, Tangerang. Ya silakan ya. Itu nggak masalah kok di mana aja. Oke. Kalau kita cancel order bisa penalti nggak? Kalau di Tokopedia itu penaltinya minus reputasi. Ya nanti saya akan tunjukkan untuk cara lihat. Oke, ini saya share screen ya. Oke, nah tadi ini ada sistem recuperasi di Tokopedia, ya. Jadi ini kalau kita menyelesaikan pesanan kita berturut-turut ya, kita dapat poinnya 2. Kalau jumlah pesanan 20 pesanan berturut-turut kita selesaikan tanpa cancel, dapat tambahan, ini dapat bonus reputasi sampai 70 kalau diamond ya. Jadi Tokopedia sukanya kalau kita itu nggak cancel pesanan ya. Kalau kita cancel, kita dapat ini nih, ya, nggak respon pesanan, minus 2. Minus 3 kalau tim pusat resolusi memutuskan seller bersalah, minus 3. Minus 5-8 ini resi nggak valid, atau menjual produk dan penambahan keterangan yang nggak jelas. Minus 10, pesanan peluang dibatalkan di pusat resolusi, ya. Jadi ini udah nggak berlaku lagi sih, soalnya peluang udah nggak ada. Sampai minus 15, ya, kalau dia melanggar syarat ketentuan, ya. Jadi ini bedanya ignore shipping sama reject. Ignore kalau kita nggak terima sama sekali. Kalau reject, kalau kita tolak pesanan, ya.
Jadi kalau ignore itu lebih parah daripada reject. Ya. Jadi ini minusnya tadi saya bilang ada yang dari minus 2 sampai minus 15. Toko saya karena diamond, sekali kita tolak minus 15. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai tolak. Ya, gitu. Kurang lebih ya. Apakah saya bisa berjualan sistem dropship Tokopedia? Ya, kalian nggak usah pusing ini, karena kita dropship-nya lewat Baleo. Ya, kirim PDF di sana. Om, toko saya dulu pernah ambil barang dari supplier dan ternyata jelek. Ya, ya. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk toko-toko dari supplier yang kalian mau ngambil, ya, pastikan supplier itu punya QC yang bagus dan punya produk yang bagus, ya. Toko-toko saya paling rendah reputasinya 4,7 ya reviewnya. Ada yang 4,9 juga ya, tergantung produk sih itu. Memang balik lagi tergantung produk. Tapi jangan sampai yang di bawah 4,5 jelek. Ya, cara buat naikinnya ya harus banyak yang review bintang 5, benar. Om, bisakah satu toko itu produk dari 2 supplier sama-sama dari Jabodetabek? Bisa, ya. Bisa. Tapi nanti pusingnya seperti tadi kita bilang, satu invoice ada produk dari 2 toko, itu kendalanya hanya itu, ya. Saya lihat banyak videonya kalau Dedi di YouTube, mungkin bisa rekomendasikan video mana yang harus dilihat, silakan Om. Video apa maksudnya? Semuanya kalau saya bilang ya, tonton semuanya, hafalkan. Nanti kita kasih kuis. Di menit kelima, Om Dedi bilang kata apa, nah nanti saya akan kasih kuis. Itu jadi sebetulnya kan di video saya itu kan banyak, udah ratusan. Nah, tapi itu kan saya kelompokkan. Jadi kelompokkan per playlist. Playlist itu semua tentang Lazada, semua tentang Tokopedia, semua tentang Bukalapak, semua tentang Shopee. Memang yang paling banyak adalah tentang Lazada sama Shopee. Nah, kalau teman-teman pengen belajar tentang Lazada, ya udah buka aja playlist tentang Lazada. Dari sekian banyak playlist itu, tonton videonya satu persatu. Gitu. Om, saya pernah dibeli sama customer, mereka komen bagus, barang oke, cepat sampai, tapi doi kasih bintang 3. Itu biasa lah ya. Memang, karena bintang 5 adalah milik Tuhan, kalau orang kadang-kadang kesel ya, kayak gitu. Kesempurnaan itu bukan milik kita. Ya. Jadi, ya orang-orang seperti itu ada lah. Tapi kalau dengan semakin banyak kita jualan, harusnya bintang 5 kita semakin banyak. Ya, asal kita memang servisnya bagus gitu aja. Ya. Gimana caranya supaya servis kita bagus? Ya kita harus bawel. Ya, harus bawel kemana? Bawel ke customer, bawel ke supplier. Ya, saya itu hari ini aja saya dikejar-kejar sama dropshipper di Baleo sih. Sama kalau belum kirim. Iya, pusat loh. Agresif banget teman-teman di Baleo, Om. Ya, ya. Ada yang bilang, Om, saya udah dropship nih. 10 orderan hari ini katanya. Diproses dong, iya. Ini saya bilang kita udah lagi dalam proses. Ya, tapi dia bawel, nanyain terus, telepon terus. Kalau pengalaman saya sedikit ada delay antara orderan teman-teman di Baleo sama masuk ke akun ininya kita, jualannya kita, Om. Jadi kayak kita supply barang, kayak saya supply barang di Baleo, itu temen tuh konfirmasi sudah melakukan transaksi itu pagi hari, tapi ordernya tuh baru masuk di akun supplier saya tuh sore hari. Jadi ini ada delay cukup lama. Ini coba itu sampaikan ke APN dan Bong supaya bisa di follow up lebih cepat. Ya, jadi teman-teman itu kan jualan, misalnya jualan di Shopee, begitu orderannya masuk, melakukan order di Baleo Mall ke supplier. Harapannya kan bisa cepat diproses nih. Nah, transaksinya pagi, tapi ada delay antara mereka mulai transaksi di Baleo itu sampai diterima supplier itu delay-nya cukup lama nih. Ya, transaksi pagi itu saya sudah di-capture nih. Om, saya sudah transaksi ya, tolong di ini, tapi kok belum masuk gitu loh. Baru masuknya tuh sore maghrib gitu baru masuk ordernya. Jadi kan kebetulan kan operasional di toko saya kan tutup jam 5.
Jadi mau nggak mau terpaksa baru kirim besok. Itu sih. Ya. Tapi mudah-mudahan besok. Tapi teman-teman bayangkan ya, jualan barangnya kita tuh nggak susah kok, ya. Maksudnya ada dropshipper yang baru join aja itu satu hari bisa 10 pesanan di tempat saya sekarang untuk Nggak susah jas kok. hujan. Ya, jadi nggak susah kok. Ini fast moving kok barangnya kita. Jadi saya ya bisa dilihat lah, saya tokonya banyak dan itu baru di Tokopedia. Jadi saya melihat sih siapa aja yang jual tuh bisa gitu. Emang barang kayak barang sembako kalau lagi musim hujan kayak gini sih. Sembako itu guys. Ya, harganya murah ya, nggak di bawah 50.000 juga, cepat kok itu. Ya, jadi kita harus cari supplier, berarti kita harus cari supplier yang ada di kota tempat kita tinggal. Nah, tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di kabupaten, ya di kota kecil, ya mohon maaf ya, pembeli Tokopedia, pembeli Shopee itu masih sangat suka dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ya. Saya rasa Om Deddy yang dari Solo pun, Nah, Jogja pun juga punya satu disadvantage lah ya, maksudnya dibandingkan dengan seller-seller dari kota Jakarta atau kota Surabaya, Om ya. Lokasi toko itu menentukan sih, ya. Walaupun mau free ongkir, bebas ongkir, mindsetnya orang itu kota besar harga lebih murah. Ya, betul. Itu sih. Padahal barang-barang saya jas hujan ya. Kalau mau jujur juga kita produksinya dari Solo, dari Bandung, Om. Tapi yang lebih rame ya kota-kota yang dari Jakarta jualnya gitu. Jadi kadang-kadang memang teman-teman yang di luar Jabodetabek itu problemnya adalah satu, memang ongkir, dua, kecepatan pengiriman, tiga, mindset. Mindset dalam pikiran orang bahwa penjual dari daerah Jabodetabek itu biasanya harganya lebih murah, kan? Biasanya pikirnya seperti itu. Jadi terkadang problem kita buat teman-teman, termasuk saya itu problemnya adalah penjual dari Jogja itu kadang mereka berpikir udah tangan kedua, ini pasti ngambil barangnya juga dari Jakarta, udah dikirim ke Jogja, kena ongkos kirim pasti harganya lebih tinggi dan lain sebagainya. Selalu kadang kenanya seperti itu. Jadi solusi-solusi yang sering kita ambil adalah bagaimana mengubah alamat kita menjadi alamat Jakarta atau Jabodetabek lah, ya terutama Jakarta. Jadi kebetulan kita biasanya menggunakan ini sih, jadi kayak gudang online salah satu yang kita gunakan itu Crudibel, bisa juga gunakan FBL atau SBS atau toko cabang ya, itu yang membuat alamat toko kita mendekati, memposisikan kita, toko kita itu menjadi di pusat kota, dan itu ngefek banget. Dan kalau di Lazada itu kita kemarin sempat pakai FBL, dulu ya saya pakai FBL, cuma sekarang mikir-mikir biaya FBL lumayan tinggi, tinggi banget. Kemarin per produk itu kena 7.000, jadi lumayan ini. Kalau barang yang kita jual harga cuma 30.000, 40.000, biaya FBL-nya udah 7.000 sendiri, mabok ya. Jadi akhirnya banyakan saya kembalikan lagi, kirim dari Jogja. Efeknya adalah memang secara penjualan jadi menurun, karena alamat itu balik lagi ke alamat Jogja. Produk yang saya jual dari Jogja itu ngefek banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang di luar Jabodetabek bisa gunakan jasa-jasa gudang online, salah satunya Crudibel, atau bisa gunakan FBL, SBS, dan lain sebagainya. Itu ngefek untuk mendongkrak penjualan kita. Oke, untuk ganti kurir gimana? Ya, di Tokopedia masih bisa ganti kurir ya, kecuali pesanan yang resinya otomatis ya. Jadi ini caranya ganti kurir ya. Ini siap dikirim. Kalau yang resi otomatis juga bisa request pickup atau ini nih, bisa ganti kurir di sini. Ya, ganti kurir, nanti kalian bisa ganti sesuai dengan kurir yang ada di toko kalian.
Misalnya mau ganti pakai JNE, reguler, isi nomor resi di sini. Ya, ganti kurir ya. Kalau misalnya ini resi otomatis dan kalian udah dropship dan kalian mau ganti, hubungi ke CS Tokopedia, kontak CS untuk minta dimasukin kurirnya. Tokopedia masih baik, masih bisa ganti kurir manual di CS. Untuk toko Balio saya udah saya masukin ke chat ya. Itu toko Balio saya. Nanti tokonya Om Deddy juga di-share aja Om untuk mereka hubungkan di sana. Oke, ini tak ambil. Om tadi bilang di Topet nggak usah pakai varian, aku jualan kaos khas PJ Banjarmasin, BJM ya. 5 foto, beda-beda, nggak usah pakai varian, upload per motif aja Om. Jadi gini, maksudnya varian boleh, tapi menurut saya tuh varian malah bikin orang kadang jadi nggak beli ya, atau memang kalau ada varian yang kosong, nanti seakan-akan produk itu kosong. Jadi saya melihat minusnya lebih banyak daripada plusnya. Ya, kalau mau ya kalian upload aja satu foto misalnya rame-rame ya. Nanti orang yang mau order otomatis dia akan masukin varian yang dia diinginkan ke dalam keterangan gitu sih. Keterangan pas notice apa catatan pas order. Ya, di keterangan juga ditulis aja yang ready varian, nggak ready juga nggak masalah sih ya. Malah semakin rame kalau menurut Om Deddy fotonya semakin banyak semakin menarik katanya. Bener ya daripada yang putih-putih cuma satu. Ya, Foto rame-rame itu menarik. itu dari Ya, analisa saya kemarin ternyata memang foto-foto yang terkesan rame dan memberikan banyak opsi-opsi varian, motif, warna, dan lain sebagainya, itu lebih menarik minat customer untuk klik. Tapi mungkin tidak untuk semua produk. Mungkin di tokonya Om Botak yang lebih spesifik, per satu-satu juga lebih menarik. Bisa berbeda-beda di tiap. Makanya harus kita lihat sih di data statistik toko kita secara keseluruhan, tingkat click to rate dari setiap produk kita berapa. Jadi kita bisa analisa kualitas foto produk kita. Gitu. oke. Pertanyaan berikutnya, Om, saya lokasi di Jakarta, udah coba jualan pakaian di Topet, Shopee, dan Lazada. Sekarang baru fokus di Lazada. Selama ini banyak belajar dari video Ko Deddy. Terima kasih. Mohon rekomendasi Ko Deddy dalam bentuk produk yang dijual sebaiknya berdasarkan ini lagging ya. Oh ya udah balik. Gimana Om Deddy? Pertanyaan tadi Om. Yang mana? Yang barusan nanya terakhir. Lokasi Jakarta, coba pakaian di Topet, Shopee, Lazada. Sekarang baru fokus di Lazada. Selama ini banyak belajar. Mohon rekomendasi produk yang dijual sebaiknya berdasarkan motif atau jenis produk. Sebetulnya ini hampir sama aja ya. Jenis produk itu kan varian-varian dari berbagai barang yang kita jual. Misalnya ada kemeja, ada kaos,
ada mungkin kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, itu berbeda. Sedangkan motif mungkin kemeja lengan panjang, motif warna-warni, motif bunga, motif segala macam. Tentu semakin banyak jumlah produk, varian produk yang kita jual, tentu semakin memberikan banyak opsi kepada calon pembeli kita, dan itu memudahkan mereka, memanjakan mereka juga untuk mendapatkan barang impian yang mereka inginkan, tentu ya. Jadi kalau ditanyain sebaiknya apa ya, kalau bisa dua-duanya dicapai tentu lebih baik. Kalau kita bisa memiliki banyak opsi nih, misalnya baju, ada kemeja, ada kaos, ada jaket, tentu ini bagus. Karena bisa jadi saya masuk, awalnya saya melihat kaos, tapi tertarik juga dengan kemeja atau beli jaket sekalian. Nah, kalau kita jualannya variannya banyak, tapi motifnya sedikit atau warnanya sedikit, juga menyulitkan. Misal kita jualnya banyak, ada kaos, ada kemeja, dan sebagainya, begitu masuk kaos, pilihannya cuma satu kaos tok, warna hijau misalnya gitu. Padahal orangnya sukanya warna biru atau motif yang lain, nah itu juga akan mengurangi ini ya, mengurangi fleksibilitas kita dalam menawarkan produk. Jadi customer juga akan terbatas pilihannya. Jadi kalau ditanyain mau enaknya gimana ya, semuanya dilengkapi tentu pasti lebih baik. Om, kalau dibandingkan orderan dengan... Ya, Om? Enggak. Lanjut, sama. Mau bacain juga. Om, kalau mau dibandingkan orderan pandemi dengan sebelum pandemi, perbedaannya di mana? Maksud perbedaan apa ya? Apakah tren barangnya diminati itu beda? Itu mungkin pertanyaannya ya. Atau nanya nih, orderan saya sebelum pandemi, setelah pandemi gimana? Terus terang ya, kalau dari toko saya, kita dibanding tahun lalu itu terus bertumbuh sih. Jadi, saya sendiri yakin dan percaya kalau online ini jalan yang paling tepat untuk memulai usaha pada pandemi ini. Ya, karena kelihatannya pandemi ini nggak akan berakhir, bahkan sampai tahun depan kita juga ada di dalam kondisi pandemi seperti ini, ya. Dan kita lihat kondisi di luar ini lagi kacau ini, guys. Maksudnya dari demo-demo yang ada sekarang ya, ini mau sampai kapan kita kayak gini? Orang jadi takut keluar rumah kan? Udah pandemi, ada demo di jalan ya, terutama di sini Tangerang ya, kita lagi rame di sini. Makin membuat orang tuh makin males keluar dari rumah. Ya ini online jawabannya. Online jawabannya, teman-teman ya. Jadi barang apa yang cocok, semua barang bisa dijual. Ya. Kalian lihat kalau dari Om Botak, kita ada 3.500 produk, itu baru di satu toko ya. Toko lain masih banyak produknya. Jadi kita bisa bertumbuh, saya rasa karena salah satunya kita main banyak kategori. Ada kategori yang turun, tapi juga ada kategori yang naik. Dan ketika kategori itu naik, saya tahu kita harus mainnya di mana. Ya, jadi itu keuntungan main di banyak kategori seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau tanya, main di banyak kategori bagus nggak? Bagus, karena balance. Ketika ada yang turun, ada yang naik. Ya, itu sih dari saya. Kalau saya setuju dengan Om Botak ya. Jadi kalau ditanyain bagaimana kondisi orderan sebelum dan setelah pandemi, jawabannya adalah setelah pandemi justru mengalami peningkatan. Jadi memang kondisinya adalah semua orang jadinya lari ke online. Dan pertanyaannya, dengan adanya pandemi, semua orang lari ke online, jumlah penjual online tumbuhnya luar biasa pesat loh. Ini sejak Maret kemarin. Sejak Maret, April sampai saat ini, orang-orang yang mulai jadi seller online, termasuk mungkin ada di sini, yang tiba-tiba mendadak jadi online, itu banyak banget jumlahnya yang masuk ke Shopee. Kemarin aja berapa juta, Om? Ya, kemarin saya lupa ada datanya kan, sampai berapa banyak banget orang yang join jadi seller. Terus pertanyaannya, kita sebagai orang-orang lama, omset kita tergerus nggak? Kok bisa jawabannya malah naik? Sekarang begini, kalau teman-teman
posisi saat ini bagus nih, tiba-tiba banyak pemain baru yang masuk. Nah, pemain baru ini belum tentu punya skill dan memahami bagaimana cara merebut pasar yang ada. Sementara kalau kita stay di posisi kita dan kita terus upgrade skill kita, kemampuan kita, justru kue yang ada yang menjadi bagian kita ini justru akan semakin lebar. Seperti yang Om Botak sampaikan, sejak pandemi justru naik. Saya pun begitu, sejak pandemi, dan justru saya bilang ya, mungkin orang bilang pandemi ini musibah. Kalau bagi saya pribadi, pandemi ini berkah. Ya maaf, bukan saya senang dengan ada pandemi, enggak. Tapi justru dengan adanya pandemi ini berkah buat saya. Di saat dulu sebelum pandemi, saya itu mengalami keterbatasan segala hal karena seringkali posisi saya sebagai trainer, public figure itu seringkali diundang ke berbagai kota untuk sharing, untuk ngajar dan lain sebagainya. Itu menghabiskan cukup banyak waktu. Sehingga justru ngurusi toko saya sendiri nggak bisa. Nggak ada waktu buat ngurusi toko saya sendiri. Pasrahin sama karyawan, tapi namanya karyawan, kita tinggal pergi keluar kota, mereka tinggal di Jogja, nggak ada bosnya, ya udah santai. Akhirnya kebanyakan kerjaan nggak beres. Itu yang terjadi di toko saya dan tidak maksimal. Tapi sejak pandemi, mau nggak mau, job-job luar kota hilang semua, dan saya terpaksa stay di Jogja dan mulai bagaimana optimasi toko saya. Toko saya itu melonjaknya luar biasa. Bahkan di saat orang-orang banyak join sebagai seller, toko kita justru malah growth-nya tinggi banget. Gitu. Jadi intinya sebetulnya toko kita mau berkembang atau enggak itu tergantung pada bagaimana kita maintenance-nya. Dan teman-teman di sini luar biasa, sudah banyak banget yang investasi waktu untuk belajar kayak gini. Ini sebetulnya teman-teman sudah satu step di depan. Cuma masalahnya, teman-teman ada di tempat ini cuma pengen dengerin ngomong, dengerin saya atau Om Botak sharing, atau ambil ilmunya dan praktekkan. Karena kunci dari semuanya adalah mempraktekkan semua yang disampaikan. Nah, terus teman-teman juga bertanya, mungkin ada kesulitan-kesulitan. Wah, kesulitan nih di Baleo Mall nih, karena kita konsepnya yang kita omong saat ini adalah Baleo Mall. Memang kita tidak banyak ngomongin tentang Baleo Mall, karena spesifikasi saya dan Om Botak itu adalah bagaimana optimasi tentang penjualan kita di marketplace. Kalau sampai teman-teman bingung nih cari barang di Baleo Mall dan sebagainya, suppliernya begini, suppliernya begitu, susah nih. Ya, kita memang tidak bisa banyak bantu di sana karena supplier di sana kan nggak cuma saya dan Om Botak, ada banyak yang lain dan kita tidak bisa intervensi harga mereka, ya kan? Tergantung mereka mau kasih harga berapa sih gitu. Tinggal kita bagaimana seleksi para supplier yang ada di Baleo Mall untuk kita ambil barangnya kita jual lagi. Kalau ada teman-teman mikir saya nggak ngerti di Baleo Mall-nya, di Baleo Mall sudah nyediain begitu banyak video bagaimana sih cara ngambil barang, cara milih barang, cara scrap dan sebagainya ada. Nah, di sini tugas saya dan Om Botak adalah bagaimana mengoptimasi tokonya teman-teman, baik itu teman-teman di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, supaya mulai pecah telur, mulai jualan, dan akhirnya dapat orderan banyak. Kalau teman-teman, dari tadi ada beberapa nih yang japri saya, japri ya, walaupun kalau japri kebanyakan nggak saya respon. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, itu sebaiknya di grup. Kalau japri itu hanya yang bersifat privat saja, mungkin baru saya respon. Kalau misalnya tanya nih, Om kok di Baleo Mall harga barang yang ditawarkan suppliernya sama aja kayak di Shopee atau di Lazada, paling beda-beda tipis. Sekarang gini teman-teman, kalau teman-teman mau cari barang paling murah di Baleo Mall, nggak akan dapat deh. Kenapa saya bilang begitu? Ya, harga persaingan di marketplace itu udah ketat. Supplier yang masuk katakanlah di Shopee nih, mereka juga sudah mengambil margin keuntungan yang tipis. Kalau mereka sudah pemain besar, mereka sudah mengambil margin keuntungan yang tipis. Lalu kalau mereka join dengan Baleo Mall, harganya pun tipis. Nggak bisa banyak. Kecuali teman-teman masuk di tempatnya saya atau Om Botak, kita masih bisa kasih margin cukup tebal. Ya, kalau teman-teman ngambil barang di tempat saya itu marginnya bisa di atas 50% untuk dijual kembali. Masih cukup tinggi. Kalau di tempat lain mungkin cuma dapat 10-20%. Lalu teman-teman mungkin mengeluh, wah harganya sama aja dengan di Shopee, sama aja, bahkan di Shopee lebih murah lagi.
Kalau teman-teman cari paling murah, nggak bakal ketemu dah, saya bilang ya. Kalau mau nyari paling murah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah barang yang kita ambil di Baleo Mall itu bisa dijual kembali atau tidak. Kalau teman-teman sebagai dropshipper mikirnya mau dapat paling murah, itu berat, susah, dan mental kalian sudah down semua. Aduh, kita ngambil di Baleo Mall harga 50.000, di Shopee yang jual harga 55. Wah, untungnya cuma 5.000. Iya, 5.000 kalau kita jualnya 55. Tapi bisa nggak kalau kita jual 75? Kita jual 85, bisa nggak? Pertanyaannya gitu. Ya kan? Biarin aja supplier kita jual di Shopee 55. Kalau kita jual di Shopee juga dengan harga 75 laku, why not? Laku apa enggak? Laku, tetap bisa laku. Tinggal bagaimana optimasinya kok. Ya. Teman-teman masuk ke Shopee, sebetulnya customer yang masuk ke Shopee itu sebetulnya masuk ke hutan belantara. Masuk ke hutan belantara, dia lapar nih. Lapar, lihat ada banyak pohon buah. Belum tentu buah yang dia ambil itu yang paling dekat. Bisa jadi dia masuk-masuk ke dalam, lihat, ada buah yang lain, dia petik. Dia bisa nyasar ke sana kemari. Nggak mesti selalu masuk ke satu toko yang paling murah. Nggak. Memang mungkin rezekinya beda. Kalau memang kita jual dengan harga 55.000 dibanding kalau kita jual harga 75, beda jualannya. Kalau harga 55 bisa dapat 100 order sehari. Kalau 75 paling dapat 5 order sehari. Ya, kalau kita jual 75 ya jangan kita berharap dapat 100 order sehari. Ya, dapat 5 order juga udah lumayan. Tinggal kita nanti produk yang lain lagi, produk yang lain lagi, produk yang lain lagi. Semakin banyak produk yang kita jual, peluang kita juga semakin banyak untuk dapat penjualan. Saya tuh jual barang barang-barang yang saya jual di marketplace itu mahal. Mahal, tapi kenyataannya saya masih bisa dapat banyak order. Dibanding kompetitor saya yang saya jual itu mahal-mahal. Contoh saya jual tapak meja. Kompetitor saya menjual dengan harga 30.000, saya jual dengan harga 60.000. Laku nggak? Laku banyak, laris gitu loh. Yang penting intinya kita harus berbeda dibanding customer kita, dibanding dengan kompetitor kita. Kalau kita cuma ATM, ya ATP, amati, tiru, plug, ambil semuanya dari supplier, kita plug, kita copy di toko kita, itu akan sangat mudah di-compare sama orang. Kita ngambil produk A, kita pajang juga produknya sama persis, begitu tampil, orang bisa langsung compare, sama aja. Mereka pasti akan cari yang murah. Nah, bagaimana membuat produk kita berbeda? Kita harus fotonya dibedain, judulnya dibedain, ya. Mungkin strateginya dibedain, dikasih combo, dikasih bonus, dikasih apa, supaya beda dengan supplier kita. Sehingga walaupun kita jual mahal, kita masih punya nilai tambah dibandingkan supplier kita ataupun kompetitor kita yang jual lebih murah. Jadi teman-teman di sini adalah dropshipper, ya. Dropshipper itu teman-teman tidak bisa berharap jadi orang paling murah, tapi teman-teman itu harus menjadi solusi buat customer. Kalau teman-teman cuma copy paste, itu teman-teman bukan solusi, tapi berharap orang nyasar beli produknya teman-teman. Nah, kalau teman-teman menjadi seorang dropshipper tuh harus punya solusi terhadap problem yang dihadapi. Problemnya apa? Problemnya kita tuh nggak punya modal. Kalau nggak punya modal ngambil barang dari orang lain, otomatis harga kita tuh udah berada di lapis ke berikutnya. Karena supplier kita pun pasti sudah ngambil profit. Otomatis harga kita pasti lebih tinggi daripada pasaran pada umumnya. Nah, bagaimana caranya? Walaupun produk kita mahal, masih bisa laku, masih bisa dapat order. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saya ngomong sama teman-teman semuanya, jangan berpikir untuk cari barang paling murah. Kalau teman-teman search di Baleo Mall harga 50.000, masuk ke Shopee ada yang jual dengan harga mungkin bahkan di bawah 50.000, teman-teman langsung putus asa, shock. Ya jangan salahin Baleo Mall-nya ya, karena orang tuh yang masuk ke Baleo Mall pun supplier yang ingin dapat profit. Kenapa? Kalau teman-teman jadi dropshipper dan mengambil barang sama dia, otomatis teman-teman tuh ngasih kerjaan ke supplier. Kerjaannya apa? Ambil barangnya, packing itu sudah kena kertas packing, ya, kemasan untuk packing, karyawannya, nganter ke ekspedisinya, dan segala macam. Mereka juga butuh profit. Kalau teman-teman maksa mereka harus lebih murah, ya mereka juga nggak mau. Gitu. Kecuali teman-teman bisa dapat
supplier yang kasih margin keuntungannya jauh, ya. Tempatnya saya, Om Botak tuh memberi margin keuntungan cukup baik. Jadi teman-teman kalau ngambil produk di toko kami itu masih bisa menjual kembali dengan keuntungan yang tinggi. Dan itu pun tidak di bawah harga toko saya, jadi masih aman. Gitu ya. Jadi ada Om Botak mau nambahin lagi? Saya mungkin mau ajarin satu teknik ya, gimana kita bisa menciptakan solusi gitu ya. Bentar ya, saya coba pikirin dulu ya. Jadi gini, saya itu dulu pernah beli handphone ya di online, ya kan? Waktu saya beli handphone, otomatis saya kan cari handphone baru, saya cari casing sama anti gores. Ya. Jadi ketika saya cari casing sama anti gores, saya tuh sukanya saya cari search ya. Oh, yang jual anti gores tuh banyak, yang jual casing banyak. Tapi yang saya cari adalah toko mana ya yang bisa jual paketan casing sama anti gores ya. Kalau kalian suka ada ininya apa namanya apa sih ini? Belakangnya buat pegangannya ini, cantolannya ini ya. Satu paket. Jadiin satu paket di sana ya. Ketika kalian membuat satu produk ini, 3 produk ini jadiin satu paketan. Misalnya ini untuk HP, ini Huawei ya. Untuk HP Huawei, itu merupakan solusi. Ya. Dan harganya itu gelap. Ya. Orang udah kayak gitu, udah nggak mungkin cari lagi. Casingnya harganya berapa, anti goresnya harganya berapa, terus cantolannya itu harganya berapa, ya. Gripnya harganya berapa, ya. Apalagi misalnya kalian tambahin power bank khusus untuk HP itu ya. Sebenarnya power banknya mereknya macam-macam, tapi jadi satu paket yang membuat harganya itu gelap ya. Nah, itu adalah teknik untuk menciptakan paketan dalam berjualan ya. Saya coba kasih lihat paketan-paketan yang saya udah ciptakan ya. Ya, saya ada berapa paket ya. Misalnya ya, ini nih. Ya, saya jual madu. Ini masih baru ya. Saya jual madu, tapi sama sendok madu ya. Coba lihat nih, yang jual madu. Ini madunya namanya madu tawari. Ya. Tawari ininya ya. Ini saya jual madu sama sendok madunya ya. Coba yang lain lihat tuh. Cuma jual madunya doang. Ya. Nggak ada yang jual ketan, madu sama sendok ya. Ketika orang ini ya ada yang lebih mahal ya. Ya variasi lah ya. Tapi nggak ada yang jual sama ini nih saya punya nih sama sendok madunya. Itu akan membuat pembeli juga ya udahlah ini aja lah dapat sama sendoknya. Yang lain saya mesti cari lagi sendok madu ya. Orang itu nggak mungkin segitu iseng sih cari sendok madu. Ya kan? Ya harga sendok madu mungkin sekitar 13.000 ya, ada yang jual 10.000, ada yang jual 16.000. Tapi kan ini gelap. Ya. Ketika kita menggabungkan dua produk ini, kita akan membuat namanya new product ya, produk baru yang merupakan solusi karena ini adalah produk komplement ya. Di mana dua produk ini dibutuhkan ya. Satu lagi ya, misalnya nih ya. Nah, untuk produk misalnya nih bioherbal ya.
ini ada yang jual satuan, ya, satuan. Nah, ada yang jual paketan seperti ini. Ini ada shampoo, ada toniknya, ya. Ketika kita menjual shampoo sama tonik seperti ini. Nah, ini juga ada Om Botak, kita jual shampoo sama tonik. Terus tambahin free gift lagi. Itu akan menjadi lebih menarik daripada kita cuma jual apa satuan aja, ya, satu produk kayak gini. Harganya pun akan lebih gelap. Ya. Jadi itu adalah kalau saya mau sebut teknik paketan. Ketika kita membuat combo atau paket, dan itu akan membuat harganya akan lebih gelap, tapi di lain pihak itu merupakan solusi buat pembeli yang memang membutuhkan produk itu, menghemat waktunya, jadi buat dia nggak usah cari-cari lagi. Ya, jadi kalian bisa ciptakan paketan-paketan bahkan di dalam toko Om Botak sendiri. Saya kan produknya ada 3.500 ya. Itu banyak banget paketan yang bisa kalian ciptakan dari sana. Ya, saya tadi cuma kasih contoh beberapa paketan yang memang kita udah create aja sendiri. Ya, saya suka iseng buat paketan-paketan sendiri yang kompetitor tuh nggak ada. Ya, itu membuat produk saya unik. Dan boleh dicek, sebenarnya saya nggak jual paling murah. Untuk semua produk, kebanyakan saya nggak jual termurah. Tapi tetap laku. Ya. Om, saya ada supplier Kecamatan Batu Ceper, bisa digabung, bisa banget ya. Dekat kok kalau Batu Ceper ke sini. Produk Om Deddy ada produk spray-nya bisa ditambah lagi, Om Deddy itu. Gimana? Produk spray memang kemarin saya dilema karena di Baleo Mall itu kan belum bisa varian, sementara spray itu kan banyak variannya. Single, queen, king gitu kan. Nah, akhirnya ini tadi coba saya akali dengan membuat per ini aja, per ukuran. Jadi kalau teman-teman yang ngambil itu sebetulnya bisa langsung dimasukkan di marketplace-nya langsung dalam satu varian, tapi misalnya terjadi penjualan, order di Baleo Mall-nya terpisah nanti. Lagi kita risk juga ke pihak Baleo Mall supaya kita bisa upload per varian supaya teman-teman juga ngambilnya lebih mudah. Om, gimana caranya menentukan produk ini potensi atau tidak? Ya, mana ya Om ya? Semua produk tuh punya potensi, saya bilang. Jadi nggak ada produk yang nggak ada potensinya sih. Selama barang ini diciptakan, saya rasa dia layak mendapatkan pemilik selanjutnya. Bahkan barang bekas pun laku di marketplace. Jadi semua barang tuh ada. Ya. Tapi potensi atau enggaknya ya, itu namanya intuisi bisnis lah. Ya. Tadi saya udah ajarkan gimana cara melihat kalau di Tokopedia, dilihat dari diskusi, kalau produknya lagi viral, biasanya diskusinya banyak. Itu aja sih. Ya, kalau dari saya. Tapi kalian juga bisa lihat di Google Trend, di wawasan pasar, ya, di Shopee juga ada panduan menjual, ya, banyak tempat-tempat yang kalian bisa lihat untuk produk itu trennya seperti apa, ya. Tapi ini setiap minggu kita akan tambahkan ilmunya, ya. Tapi ya, untuk teman-teman di sini, bahkan tadi ada yang bilang untuk tokonya Om Botak, saya mau mesti jual yang mana, karena kan banyak. Saya serahkan sama teman-teman, hobinya apa. Ya, teman-teman sukanya jualan produk apa. Pilih produk yang kalian bisa relate, yang kalian pahami. Ya, kalau saya boleh saran, ya saya akan sarankan jas hujan sama payung sekarang. Ya, tapi kalau nanti udah nggak musim hujan, kita banyak produk lain kok yang bisa dijual. Ya, jadi banyaklah produk yang bisa dijual. Pilih yang kalian suka. Ya, karena kalau kita suka, jualannya pun akan lebih happy. Ya. Udah mau 2 jam, Om Ded. Gimana, Om Deddy? Ini Om Botak ada acara jam 9, jadi mungkin
tanya jawab kita, pelatihan kita untuk minggu ini sampai di sini. Jadi teman-teman masih bisa sharing di grup, tapi kalau belum ada beberapa pertanyaan belum terjawab, bisa disampaikan di pertemuan berikutnya minggu depan. Kita akan buat lagi sesi tanya jawab, sharing-sharing, dan juga materi pelatihan. Kalau hari ini, kemarin kita masih basic-basic, nanti kita bertahap. Minggu depan kita mulai akan masuk ke intermediate, ya menengah, bagaimana mungkin bikin voucher dan lain sebagainya. Minggu depannya lagi step by step kita akan mungkin beriklan. Jadi teman-teman sabar. Yang penting apa yang sudah kita sampaikan di minggu kemarin, minggu ini dipraktekkan sedikit demi sedikit. Jadi di sini teman-teman, langkah pertamanya adalah ambil barang di Baleo Mall ya. Jangan nunggu-nunggu aku harus ngapa. Gimana cara ngambil barang di Baleo Mall? Coba buka Baleo Mall-nya, videonya ada pelatihan di sana. Kalau bingung sebetulnya kok scrap nggak bisa, ini susah. Gampang, teman-teman tinggal ambil manual satu persatu. Ya, kayak contoh kemarin saya baru iseng ngambil punya Om Botak nih. Aku mau coba nih jualan payung nih. Ambil produknya Om Botak. Cuma 1-2 aja saya masukin di toko saya. Gitu. Tinggal nanti ya iseng-iseng tinggal saya optimasi, mudah-mudahan terjual nanti. Kalau udah laku tinggal order, bagaimana cara order di Baleo Mall, dan selanjutnya seperti itu. Langkah pertama, ambil dulu barang di Baleo Mall, masukkan ke tokonya teman-teman, step by step kita mulai nanti bagaimana optimasinya. Gitu ya. Mungkin itu aja. Karena ini jam 9 Om Botak ada janji yang lain, jadi kita udah 2 jam juga, nggak kerasa live-nya, tanya jawabnya. Terima kasih juga buat partisipasi teman-teman semuanya, dan semoga kita sukses semuanya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan di waktu yang sama.